Sebelum dimulai, pastikan dulu kamu sudah pencet tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis 100% tanpa syarat. Dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu menjadi orang yang paling update melihat video-video dari Rubicon. Rubicon, salam BK mengudara. Siapa yang gak kenal aktris muda dengan segudang prestasi, baik di dunia entertainment dan juga pendidikan. Kita mengenalnya sebagai Maudy Ayunda, yang sebenarnya nama aslinya adalah Ayunda Faza Maudia. Dia lahir di Jakarta 19 Desember 1994. Maudy Ayunda adalah aktris cantik pemeran film Untuk Rena, Sang Pemimpi, Rumah Tanpa Jendela, Malaikat Tanpa Sayap, dan Perahu Kertas. Karya di bidang tarik suaranya juga sukses menjadi trending dan digandrungi banyak anak muda di Indonesia. Tahukah kamu, selain berkiprah di bidang entertainment, Maudy juga punya interest di bidang politik dan ekonomi. Dan secara spesifik, dia juga tertarik dengan bidang pendidikan. Dia punya minat yang besar untuk menjadi seorang guru loh. Keren gak tuh? Karena rasa penasaran yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan sangat menyukai belajar, tak tanggung-tanggung di tengah kesibukannya yang padat, Maudy mengambil pendidikan jenjang S1-nya di Oxford, Inggris, jurusan PPA, Politics, Policy and Economics. Kemudian melanjutkan S2-nya ke salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Stanford University. Wah, bisa dijadikan panutan anak muda Indonesia ya. By the way, Maudy Ayunda juga punya tips nih cara belajar yang efektif untuk kita semua. Siap nyimak ya? Apa aja yang bakal mau dibagi ke kita semua? Yang pertama, bersahabat dengan buku. Koleksi buku adalah hal yang wajib bagi Maudy. Orang menjadi pintar karena wawasannya luas. Wawasannya bisa luas karena dia banyak membaca. Begitu kata Maudy. Semua pengetahuan yang ada di semesta bisa dipelajari selagi kita gemar membaca. Karena pada dasarnya, para penemu dan inspirator sudah menuangkan segalanya di dalam buku. Rugi kalau kita sudah mengetahui informasi ini, tapi tidak kita berdayakan dengan baik. Bahkan, kalau kamu sulit punya buku karena alasan finansial, kamu bisa jadikan perpustakaan sebagai rumah kedua dan banyak membaca di sana. Intinya, buku membantu kita menjadi manusia yang berilmu dan bermartabat. Ayo jadikan membaca buku jadi salah satu hobi kita. Kedua, ikut kuliah umum. Di kampus banyak sekali menyediakan fasilitas kuliah umum yang bisa kamu hadiri. Syaratnya adalah kita proaktif mencari informasi di sosial media kampus, organisasi kampus, atau di majalah dinding yang ada di kampus. Kuliah umum memberikan referensi tambahan yang terkadang ilmunya nggak bisa didapetin di bangku kuliah. Jadi, ini adalah sebuah kesempatan untuk mahasiswa menambah wawasan dan relasi. Ada bonusnya juga loh. Terkadang kita bisa dapat snack gratis plus lunchbox. Menarik banget ya. Oh ya, untuk kamu yang masih duduk di bangku SMP ataupun SMA, bisa ikut ekskul akademik yang diberikan sekolah atau mengikuti seminar yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Ketiga, mempelajari kembali hal yang belum dimengerti. Maudy seringkali melakukan teknik speed reading atau membaca cepat untuk screening konten dari bahan bacaannya. Apabila ada yang belum dimengerti, nanti akan dia tandai, kemudian dia pelajari kembali secara berulang hingga paham. Sebagai catatan, yang paling penting adalah berusaha memahami kembali, bukan menghafal kembali ya, agar bisa memaknai apa yang telah dipelajari. Keempat, membuat catatan. Bukan mencatat setiap kata yang keluar dari dosen, mentor, atau guru kita. Karena itu akan wasting time. Hal itu tidak membedakan kita dengan robot atau aplikasi recorder. Cukup mencatat pada poin yang sangat penting, yang tidak ada di buku referensi kita, dan agak sulit dipahami dalam satu waktu saja. Catatan bisa memudahkan ketika suatu waktu kita membutuhkannya untuk dipelajari kembali. Kemudian, tidak perlu khawatir kalau tulisanmu seperti sandi rumput, asal kamu bisa membacanya dengan baik. Kelima, jangan lupa istirahat dan menyalurkan hobi kita agar refresh belajarnya.
Belajar akan jadi kegiatan yang sangat-sangat mengerikan dan membosankan apabila dalam menjalaninya kita terlalu kaku. Kamu harus tahu kapan waktunya berhenti dan kapan harus memulai kembali. Kamu juga butuh istirahat agar badan selalu sehat, sehingga mudah memproses pengetahuan yang perlu kita pelajari kembali. Kondisi rileks pun penting agar belajar menjadi menyenangkan. Hal ini bisa didapat dengan meluangkan waktu untuk menjalankan hobi kita. Keseimbangan bukan aktivitas belajar sekaligus menjalankan hobi kita akan membuat kita siap melakukan aktivitas baru. Semoga tips dari Maudy Ayunda bisa kita duplikasi, kemudian kita laksanakan sebaik mungkin. Helvitiana Rosa pernah menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa ikut menyukseskan orang lain. Sukses bersama sahabat-sahabat Rubicon. Salam Rubicon, salam BK mengudara. Terima kasih.